Pada September 1939, Nazi Jerman menginvasi Polandia. Kaum Yahudi Polandia dipaksa masuk ke kamp tahanan Nazi. Film ini memperlihatkan Nazi. Berlatar di kamp tahanan kaum Yahudi, terlihat sekelompok kaum Yahudi yang sedang mempersiapkan kuburan massal untuk sesama mereka sendiri. Salah satu orang bernama Wolf yang sudah tak tahan dengan penderitaan yang mereka alami, mencoba mengajak rekan-rekannya untuk melakukan upaya pelarian dari kamp tersebut. Dikarenakan ia tahu bahwa mereka hanya sedang menunggu waktu untuk dimusnahkan. Tetapi karena mereka masih memiliki tenaga, mereka dimanfaatkan oleh tentara Nazi untuk bekerja tanpa dibayar sepeser pun. Saat Wolf mencoba mengalihkan pandangan tentara Nazi yang sedang bekerja, sementara satu orang lainnya segera mengambil pisau lipat yang sedari tadi mereka sembunyikan. Lalu tiba-tiba Wolf dan dua orang bernama Solomon dan Michael ini dipanggil oleh tentara Nazi. Mereka dibawa ke markas kepala kamp tersebut untuk membantu menerima tahanan kloter selanjutnya. Di perjalanan, Wolf terus meyakinkan Solomon dan Michael untuk ikut dalam misi pelarian yang akan dilakukan nanti malam. Wolf menjelaskan dengan pisau yang mereka punya, ia bisa merobek sisi truk pengangkut pekerja. Tetapi Solomon dan Michael tak cukup yakin bahwa mereka akan berhasil. Melihat betapa ketatnya mereka dijaga dan kejamnya semua tentara yang berjaga, semua tak segan untuk langsung menembak mati siapapun yang mencoba kabur. Saat tiba di tujuan, mereka dihampiri oleh salah satu komandan tentara Nazi. Komandan itu menjelaskan di area itu jika mereka mencuri, mencoba kabur, atau bahkan sekedar saling berbicara, maka mereka akan langsung ditembak mati. Tak lama kemudian datang sebuah truk pengangkut kaum Yahudi yang isinya mayoritas lansia, perempuan, dan anak-anak. Setelah itu, tibalah sang kepala kamp Helmno menyambut kaum tersebut dengan senyum ramah dan penuh kehangatan. Kepala kamp tersebut berjanji kepada kaum Yahudi untuk memberikan kehidupan dan pekerjaan yang layak di kamp ini. Mendengar itu, para kaum Yahudi menjadi senang. Dikarenakan selama perang berlangsung, kehidupan kaum Yahudi sangat menderita. Tetapi sang kepala kamp memerintahkan para kaum Yahudi untuk mandi terlebih dahulu, mencegah adanya penyebaran penyakit tifus yang sedang tersebar di kota itu. Ia pun menyuruh mereka untuk segera melepas pakaian dan meninggalkan barang-barang serta perhiasan di dalam tasnya masing-masing. Saat hendak masuk untuk mandi, salah satu kaum Yahudi mengenali Solomon. Pria parubaya tersebut mengatakan bahwa ia adalah ayah dari teman Solomon yang bernama Moise. Namun, karena Solomon takut dilihat tentara Nazi, ia pun tak terlalu menghiraukannya. Solomon, Wolf, dan Michael pun mulai bekerja membantu persiapan kaum Yahudi. Saat sedang memindahkan koper, Wolf melihat ada sebuah pensil di atas meja. Ia pun langsung mengambilnya diam-diam. Lalu tibalah saat para kaum Yahudi tersebut akan mandi. Mereka justru dengan dipaksa dimasukkan ke dalam box truk baja tanpa ventilasi udara sedikit pun, dan memasukkan udara dari pembuangan asap kendaraan truk ke dalam box tersebut. Wolf yang sedari tadi memegang pensil itu dikarenakan sakunya robek meminta Solomon untuk menyimpannya. Namun karena terlalu takut, Solomon menolaknya.
Setibanya truk di tempat galian, Solomon dan rekan-rekannya langsung memindahkan semua jenazah kaum Yahudi itu ke dalam galian yang mereka telah siapkan. Saat mereka sibuk menyusun dan merapatkan posisi jenazah, Michael pun berteriak. Ia melihat anak kesayangan dan istrinya menjadi salah satu korban. Tangisan Michael pun pecah. Bahkan ia sampai meminta tentara Nazi untuk membunuhnya agar ia bisa bersama lagi dengan keluarganya. Saat hendak menembak, komandan Nazi pun mengurungkan niatnya. Ia dengan mudahnya mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum selesai dan masih membutuhkan tenaga Michael. Lalu Michael pun hanya bisa menangis. Saat pekerjaan telah selesai, mereka disuruh berbaris untuk menunggu truk pengangkut datang. Disinilah Wolf kembali meyakinkan rekannya untuk melakukan aksinya. Pada saat rencana telah dipersiapkan, ternyata saat itu truk sedang dalam perbaikan. Sehingga komandan memerintahkan para pekerja untuk berjalan kaki. Rencana pelarian pun gagal. Di tengah perjalanan pulang, langkah mereka terhenti dengan adanya seorang pekerja yang tertangkap oleh warga sekitar saat hendak kabur dan meminta makanan. Ternyata para warga sekitar dekat camp ini telah dijanjikan upah bila berhasil mendapatkan tahanan yang kabur atau meminta makanan. Lalu sang komandan Nazi pun tanpa basa-basi langsung menembaknya di depan mata para pekerja lain. Melihat itu, para pekerja yang lain tertunduk sedih. Saat tiba di tempat istirahat, mereka berbaris untuk mengambil jatah makan. Terlihat makanan yang disediakan sangat tidak layak, yaitu hanya semangkuk sup dan roti. Sementara di samping mereka, para tentara Nazi memakan makanan dengan menu yang sangat mewah. Saat sedang makan, terlihat Michael yang masih trauma terhadap kepergian keluarganya tidak mau makan. Solomon mencoba menyemangati dan menyuruhnya untuk makan. Di sisi lain, Wolf terus memastikan perencanaan pelarian mereka, walaupun terlihat teman-temannya masih sangat ragu untuk melakukannya. Wolf menjelaskan bahwa di sebelah timur camp di tengah hutan terdapat sebuah sungai yang memiliki arus yang sangat deras yang bisa membawa mereka. Setelah itu, tibalah sang kepala camp. Mereka diperintahkan untuk mengikuti instruksi gerakan tangan dari kepala camp tersebut, bermaksud hanya untuk mencari hiburan. 2 2 1 2 1 2 Saat sedang melakukan gerakan, pisau lipat yang disimpan oleh Monique tiba-tiba terjatuh. Melihat itu, kepala camp langsung menghentikan gerakannya. Situasi pun berubah menjadi tegang di antara para pekerja. Monique pun ditarik ke depan barisan dan langsung dieksekusi dengan pisau itu sendiri. Melihat itu, para pekerja hanya bisa menangis dalam hati. Setelah itu, sang kepala camp meminta untuk memanggil tahanan yang pintar memainkan biola untuk mencairkan suasana yang tegang. Lalu, dia memanggil tahanan perempuan yang sangat mengenaskan untuk menari bersama. Tak lama kemudian, sang kepala camp nampaknya sangat marah atas hal itu.
Permainan pun berlanjut di mana para tahanan diperintahkan memegang botol kaca di atas kepala mereka untuk dijadikan sasaran bidikan para tentara Nazi. Satu persatu botol berhasil dipecahkan. Tetapi pada saat giliran Wolf, ia memberikan pensil yang ia curi kepada Solomon. Entah apa ya, saat mereka kembali ke dalam ruang tahanan, Solomon akhirnya tergerak untuk melakukan pelarian. Ia mengajak tahanan lain yang mau bergabung dengannya. Tetapi hanya Michael lah yang mau ikut. Para tahanan lain pun sadar betul bahwa pelarian ini mustahil akan berhasil. Dan kalaupun berhasil, sudah pasti para tahanan lain yang masih ada akan dibunuh. Tetapi Solomon tak punya pilihan. Ia mengeluarkan secari kertas, mencatat satu persatu nama-nama korban dan seluruh tahanan lainnya, dan berjanji akan mendoakan mereka ketika ia berhasil kabur. Di tengah keputusasaan, satu persatu tahanan menyebutkan nama-nama mereka dan keluarga mereka yang telah menjadi korban keganasan tentara Nazi. Mereka sangat mengharapkan doa dari Solomon ketika mereka mati nanti. Tak sampai 1 jam beristirahat, mereka kembali diperintahkan untuk bekerja. Di momen inilah Solomon dan Michael akan melakukan aksinya, merobek sisi samping bagian truk untuk melarikan diri. Saat perjalanan, Solomon melawan keraguannya. Ia memberanikan diri untuk melakukan aksinya karena di dekat para petugas penjaga, salah satu tahanan mencoba membantu mengejauhkan pandangan petugas. Ia tiba-tiba berpura-pura meminta rokok pada petugas. Diikuti dengan tahanan lain yang coba mengalami pandangan tentara Nazi. Saat berhasil merobek kain truk, mereka berdua langsung segera melompat dan berlari sekencang mungkin ke arah hutan. Namun tak lama para petugas langsung segera menyadari pelarian tersebut. Mereka berdua pun berhasil lolos. Namun sayangnya kaki Michael tertembak. Tak ada pilihan, mereka memutuskan untuk terus bergerak. Di tengah perjalanan, nyaris saja mereka ketahuan oleh para tentara Nazi. Tetapi untungnya mereka berhasil mengelabuinya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah rumah warga dan menyelinap masuk ke dalamnya kereta api milik suaminya dan sepotong roti kepada mereka berdua. Lalu mengatakan bahwa mereka harus segera pergi. Mereka berdua pun segera mencuri sepeda motor milik tentara Nazi yang terparkir dan membawanya pergi. Dan untungnya, untuk kedua kalinya mereka berhasil lolos. Mereka pun terus berjalan menyusuri jalanan hingga keluar dari area hutan. Tetapi lagi dan lagi hal yang tak diinginkan pun datang. Dengan penuh keraguan, Solomon mencoba melewati rombongan itu dengan tenang. Di tengah puluhan tentara Nazi, mereka pelan-pelan melewatinya hingga mereka pun disuruh membantu mendorong truk yang amblas. Saat sudah berhasil mendorong, mereka segera pergi. Tetapi komandan Nazi yang melihat luka di kaki Michael langsung kembali memanggilnya dan menanyakan penyebabnya. Mereka beralasan bahwa kaki itu terkena peluru nyasar dari tentara Nazi. Sang komandan pun
memanggil dokter untuk mengobati kakinya. Lalu ia meminta maaf pada mereka berdua atas insiden peluru nyasar tersebut. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya tentara Nazi sangat baik kepada warga negara yang dijajahnya itu, yaitu Polandia, tetapi tidak dengan kaum Yahudinya. Saat telah selesai diobati, ia berdua langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah pemukiman Yahudi. Mereka mengendap-endap dan masuk ke sebuah rumah warga dan menanyakan di mana rumah Rabi, yang merupakan tokoh pemuka agama terkenal bagi kaum Yahudi. Saat tiba di kediaman Rabi, mereka langsung segera masuk ke dalam. Pada saat di dalam, orang-orang yang kebingungan dengan kehadiran mereka segera langsung diperintahkan untuk memberi makan dan minuman untuk Solomon dan Michael. Solomon pun menjelaskan bahwa ia baru saja kabur dari Camp Chelmno dan menjelaskan bahwa camp tersebut bukan untuk memperkerjakan orang, tetapi tempat untuk pemusnahan kaum Yahudi. Selama ini, orang-orang Yahudi diberitahu bahwa di Chelmno itu adalah tempat pabrik untuk bekerja, dan para pekerja di sana diberikan kehidupan yang sangat layak. Solomon pun menceritakan semua yang ia alami di dalam camp tersebut, bahwa ia mengubur seluruh komunitas Yahudi dengan tangan mereka sendiri, termasuk keluarga mereka sendiri. Rabi pun sangat terkejut mendengarnya dan sangat tidak menyangka akan hal itu. Solomon menyuruh Rabi untuk segera mengingatkan kaum Yahudi yang lain akan hal ini. Tetapi nampaknya Rabi belum begitu percaya dengan cerita Solomon. Ia berpikir bahwa tak mungkin orang-orang Jerman melakukan itu pada kaumnya. Perdebatan pun tak terhindarkan. Di tengah keheningan dan kebingungan, Rabi mengeluarkan buku dan pena, menyuruh Solomon untuk menceritakan pengalamannya di dalam camp tersebut. Solomon pun mulai menjelaskan bahwa camp tersebut mulai beroperasi pada 8 Desember 1941. Saat rombongan pertama Yahudi tiba, lebih dari 700 orang dibunuh di dalam truk berisi gas kendaraan. Dan pada saat rombongan pertama itulah keluarga Solomon dibantai. Lalu berlanjut pada rombongan selanjutnya. Solomon yang tak kuasa menahan tangis menceritakan hal tersebut, mencoba ditenangkan oleh Rabi, dan Rabi pun berjanji bahwa berita ini akan sampai ke London. Lalu ia mengatakan, The world will tremble. yang berarti dunia akan gemetar mendengar berita ini. Lalu dengan kata itulah menjadi judul dalam film ini. Film pun selesai. Nog een dritten toon. Afschuwelijke vrolijke kinderen. Ja, we gaan niet gelijk. Nee, de vrouw is ook precies. Niet geval van. Dan zoekt we haast nog christen.